Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Syakira dengan NIM 2110103010085 dari kelas Filsafat Politik 02. Di sini saya mengambil salah satu filsuf, yaitu John Locke. John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang biografi John Locke dan pemikiran politik John Locke itu sendiri. Langsung saja kita masuk kepada biografi John Locke. John Locke lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 di Warrington, sebuah desa di Somerset Utara. Ayah Locke adalah seorang sarjana hukum dan bekerja sebagai pengacara. Locke dilahirkan dari keluarga yang memihak pada parlemen. Sikap puritan ayahnya sedikit banyak yang menular kepada Locke, yaitu sebuah sikap yang tidak suka kepada aristokrasi. John Locke meninggal pada tanggal 28 Oktober 1704 dan dikuburkan di Highclere. Selanjutnya ada pemikiran John Locke. John Locke menyatakan bahwa terbentuknya negara didasarkan pada asas pectum unionis dan pectum subjectionis. Pectum unionis adalah perjanjian antar individu untuk membentuk negara, sedangkan pectum subjectionis adalah perjanjian antara individu dan negara yang dibentuk. Pandangan Locke tentang negara terdapat di dalam bukunya yang berjudul Dua Tulisan Tentang Pemerintahan, atau Two Treatises of Civil Government. Ia menjelaskan pandangannya itu dengan menganalisis tahap-tahap perkembangan masyarakat. John Locke membagi 3 tahap perkembangan masyarakat. Tahap pertama yaitu adalah keadaan alamiah, tahap kedua keadaan perang, dan tahap ketiga adalah negara. Perkembangan masyarakat tahap pertama adalah keadaan alamiah. Menurut John Locke, keadaan alamiah adalah keadaan di mana manusia hidup dalam keadaan damai, penuh kebajikan, saling melindungi, penuh kebebasan, tidak ada rasa takut, dan penuh kesetaraan. Manusia diatur dalam hukum kodrat. Yang dimaksud hukum kodrat di sini adalah larangan untuk merusak dan memusnahkan kehidupan, kebebasan, dan harta milik orang lain. Dengan demikian, Locke menyebut ada hak-hak dasar yang terkait di dalam kodrat setiap manusia dan merupakan pemberian Tuhan. Tahap kedua adalah keadaan perang. Locke menyebutkan bahwa ketika keadaan alamiah telah mengenal hubungan-hubungan sosial, maka situasi harmoni mulai berubah. Penyebab utamanya adalah terciptanya uang. Dengan uang, manusia dapat mengumpulkan kekayaan secara berlebihan, sedangkan di dalam keadaan alamiah tidak ada perbedaan kekayaan yang mencolok karena setiap orang mengumpulkan secukupnya untuk konsumsi masing-masing. Ketidaksamaan harta kekayaan membuat manusia mengenal status tuan budak, majikan pembantu, dan status-status yang hierarkis lainnya. Untuk mempertahankan harta miliknya, manusia menjadi iri, saling bermusuhan, dan bersaing. Masing-masing orang menjadi hakim dan mempertahankan miliknya sendiri. Keadaan alamiah yang harmonis dan penuh damai tersebut kemudian berubah menjadi keadaan perang yang ditandai dengan permusuhan, kedengkian, kekerasan, dan saling menghancurkan. Tahap ketiga adalah terbentuknya negara. John Locke menyatakan bahwa bagi menciptakan jalan keluar dari keadaan perang sambil menjamin milik pribadi, maka masyarakat sepakat bagi mengadakan perjanjian asal. Inilah masa lahirnya negara persemakmuran atau Commonwealth. Dengan demikian, tujuan berdirinya negara bukanlah bagi menciptakan kesamarataan setiap orang, melainkan bagi menjamin dan melindungi milik pribadi setiap warga negara yang mengadakan kontrak tersebut. John Locke membagi pembatasan kekuasaan negara. Negara di dalam pandangan John Locke dibatasi oleh masyarakat yang merupakan pembuatnya. Bagi itu, sistem negara perlu dibangun dengan mempunyai pembatasan kekuasaan negara, dan bentuk pembatasan kekuasaan tersebut mampu diperagakan dengan 2 metode. Metode pertama adalah dengan membentuk konstitusi atau undang-undang dasar yang diputuskan oleh parlemen berdasarkan prinsip mayoritas. Metode kedua adalah mempunyai pembagian kekuasaan dalam 3 unsur. Unsur pertama yaitu legislatif, unsur kedua yaitu eksekutif, dan unsur ketiga yaitu federatif. Unsur legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang dan merupakan kekuasaan tertinggi. Kekuasaan ini dijalankan oleh parlemen yang mewakili golongan kaya dan kaum bangsawan, sebab mereka dengan kekayaannya paling banyak menyumbangkan sesuatu kepada negara. Dalam membuat undang-undang, kekuasaan legislatif terikat kepada tuntutan hukum alam, yaitu keharusan menghormati hak dasar manusia. Unsur eksekutif adalah pemerintahan yang melaksanakan undang-undang, yaitu raja dan para bawahannya. Terakhir adalah unsur federatif.
Unsur federatif adalah kekuasaan yang mengatur masalah-masalah bilateral, seperti mengadakan perjanjian damai, kesepakatan kerjasama, atau menyatakan perang. Menurut John Locke, kekuasaan federatif dapat dipegang oleh pihak eksekutif, di mana dalam keadaan darurat, pihak eksekutif dapat mengambil tindakan yang melampaui wewenang hukum yang dimilikinya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.